Johan Anwar, Wakil Bupati Nonaktif Kabupaten Oku akan dimakamkan di Batu Raja, Oku, Sumatera Selatan. Berdasarkan informasi yang beredar, Johan Anwar menghembuskan napas terakhir di RS Siti Hadijah Palembang. Kuasa Johan Anwar, Titis Rahmawati, membenarkan Johan Anwar meninggal dunia. Iya benar, meninggal, tapi saya hubungi keluarganya dulu, nanti saya hubungi lagi, ujarnya. Diketahui, Johan Anwar yang divonis bersalah atas kasus korupsi lahan kuburan dikabarkan meninggal dunia, Senin, tanggal 10 Januari tahun 2022 pagi. Sebelumnya, Johan Anwar, Wakil Bupati Nonaktif Kabupaten Oku, divonis 8 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa, tanggal 4 Mei tahun 2021. Majelis Hakim yang Ketua Erma Suharti menyatakan Johan Anwar terbukti melakukan tindak pidana korupsi lahan kuburan di Kabupaten Oku. Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama, tegas Hakim Erma Suharti dalam persidangan secara virtual ini. Vonis yang dijatuhkan hakim hampir sama dengan tuntutan JPU KPK pada sidang beberapa waktu lalu. Johan Anwar, Wakil Bupati Nonaktif Kabupaten Oku, hadir langsung ke Pengadilan Tipikor Palembang untuk menjalani sidang dugaan korupsi pengadaan lahan kuburan yang menjeratnya, Selasa, tanggal 6 Maret tahun 2021. Tak hanya kurungan badan, Johan Anwar juga divonis membayar denda Rp 500 juta subsidi 6 bulan kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 3,2 miliar. Dengan ketentuan apabila uang pengganti itu tidak dibayar dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun. Selain itu, hakim juga menjatuhkan vonis pencabutan hak politik bagi Johan Anwar selama 5 tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana. Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi serta berbelit-belit dalam memberikan keterangan, ujar hakim. Sedangkan hal-hal yang meringankan, terdakwa berbuat sopan dalam persidangan dan tidak pernah dihukum sebelumnya, kata hakim menambahkan. Hakim menilai perbuatan Johan Anha terbukti melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1, Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo pasal 55 ayat 1, pertama KUH pidana, serta pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo pasal 55 ayat 1, pertama KUH pidana. Atas vonis tersebut, Titis Rahmawati, kuasa hukum Johan Anwar, secara tegas akan segera mengajukan banding. Langsung saja Yang Mulia. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.